Saatnya Anda ikuti Rehat Malam hanya di FM 91,2 Radio Kota Pati. Saya juga pernah sih gitu. Yang minimal ketika nonton Superman misalnya ya, atau superhero yang lain, itu kan kita selalu punya keinginan untuk bisa menyamai apa yang kita idolakan. Iya ya, superhero yang kita tonton. Iya sih. Sampai sekarang nggak, Kang? Nggak ya? Sekarang masih loh. Asli. Aku termasuk orang yang suka bermain dengan imajinasi. Oke. Pernah nyoba tangan sendiri kayak gini kayak Superman kayak gitu nggak? Iya bener. Aku gini terus. Konyol ya? Iya, jadi bener. Masih aku kayak gitu. Padahal iya ya. Terus membayangkan, jadi naik motor pakai helm, membayangkan aku adalah Iron Man. Apalagi yang full face itu ya. Iya. Jadi langsung ada muncul kode-kode itu. Aduh, konyol banget ya. Tapi itu memang Asik ya. apa ya? Itu yang sebenarnya kita loh. Iya ya. Kita ini kan kadangkala ketika berhadapan dengan orang tidak akan mengakui hal itu. Gengsi. Karena merasa sudah dewasa. Bukan masanya itu. Contoh paling sederhana. Aku ketika nganter anakku beli mainan, kebetulan anakku kan cowok semua. Sebenarnya aku nggak dalam maksud membelikan dia mainan kan. Buat menghibur kita sendiri ya. Dan aku memilihkan mainan yang aku suka. Biar kita juga. Biar aku juga bisa mainan gitu loh. Bermain dengan mereka dengan mainan yang sama gitu loh. Ya aduh, nasibnya beda sama saya. Kenapa anak saya lebih suka ini ya? Lipstick-lipstikan. Ya iya itu kan kalau dirimu kan berarti yang beruntung, yang menanggung untungnya kan istrimu. Istri ya. Iya kan? Iya betul. Akhirnya yang beliin mainan kan istrimu. Iya ya. Aduh, padahal bisa dibilang laki-laki itu nggak pernah bisa tua. Ya. Karena sampai keluargaan pun juga dia kalau lihat misalkan action figure itu masih ada hasrat. Iya, benar. Seperti itu. Benar, masih ada. Makanya ketika beli mainan itu ya aku yang suka apa ya? Keinginan kita ya. Pokoknya yang ya mahal sih. Iya, boleh lah. Karena yang mau kan aku gitu kan. Iya. Kalau untuk anakku kan, kalau emang ini bener untuk anakku kan nggak harus mahal-mahal gitu kan. Iyalah. Yang jelek-jelek aja gitu kan. Iya ngapain kan. Iya. Dan karena kita juga ingin kan. Betul. Dan faktanya ternyata ketika anakku beli mainan katakanlah di sekolahnya, itu kan mainan-mainan yang murahan gitu kan, Iya kan, yang harga 1.000 2.000-an gitu. Dan dia enjoy. Artinya apa? Dia itu sebenarnya enjoy dengan mainan itu, bukan yang pilihanku gitu loh. Iyalah. Karena itu memang keinginan orang tuanya kan. Betul, sebenarnya kita yang pengen main gitu. Cuma diselubung biar istri kita nggak tahu. Biar istri kita nggak marah lah, paling nggak seperti itu. Tapi istriku tahu kalau itu. Istriku tahu. Sebenarnya beli bukan anak nih. Keinginan bapaknya nih. Dia cemburu kan. Enak ya Iya. punya pasukan. Aku nggak punya pasukan kan. Ya. Nah, istriku kan nggak punya pasukan dia. Aduh, sama saya di rumah juga nggak ada pasukan. Aduh, ya ampun. Apalagi yang kecil itu sudah suka lipstikan lagi ya. Masa kamu mau? Tapi saya pernah lagi tidur. Gimana? Dilipstikin sama anak saya. Aduh, nggak apa-apa lah. Ya itu mungkin dunia metaverse-nya dia. Iya, si anak ini. Dia mengimajinasikan dirimu adalah seorang bidadari gitu. Iya. Yang harus dirias gitu ya. Tapi menarik sih ya, punya dunia sendiri itu menarik Kang. Iya kan. Iya. Kita Dan bisa setiap orang motret pasti. Kita sendiri mau jadi seperti apa. Iya sih. Dan termasuk ini aja sih Kang. Apa sutradara pun juga mungkin punya ini ya Kang. Dalam membuat film pun juga mereka udah memiliki imajinasi dulu ya. Artinya memiliki dunia dulu. Saya pengen buat film yang seperti ini. Saya pengen itu sama nggak sih Kang? Sama. Iya kan? Sama. Iya. Metaverse itu kan teknologinya. Teknologi yang kemudian dinyatakan gitu kan. Itu ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita sudah punya metaverse.
Sama ketika aku bikin, ini kan aku lagi proses nulis novel kan, yang gak rampung-rampung. Sebenarnya targetku itu kemarin tuh sebisa mungkin akhir tahun gitu, tapi ternyata nggak selesai juga. Kurang dikit lagi. Masih banyak sih, karena masih Baru daftar isi ya? Enggak, kata pengantar. Itu pun dari orang lain ya? Iya, kata pengantar baru muncul kata pengantar gitu aja. Belum sampai ke kata-katanya, kata pengantar. Baru judul kata pengantar. Dan ketika menulis itu kan ini selalu aku membayangkan bahwa peristiwanya begini. Saya terlibat di situ. Iya, selalu begitu. Dan akhirnya kan yang paling asik itu kan bagaimana, yang agak menjadi tantangan itu ketika nulis itu kan bagaimana kemudian pembaca itu berada di dalam itu, dalam peristiwa itu. Itu yang susah. Mengajak membaca. Kita sih enak ya kalau membaca itu. Kita bisa berada langsung di situ, di dalam peristiwa itu. Tapi bagi penulis, itu pekerjaan yang berat. Double kerjanya. Karena selain dia, jadi dia nggak boleh istilahnya subjektif. Enggak, subjektif boleh aja kan, novel, fiksi kan. Yang paling berat itu kan dia nggak boleh terlalu asik dengan dunianya sendiri sampai lupa untuk menghadirkan dunia itu kepada orang lain, pembaca. Tantangan tersendiri buat penulis. Itu berat. Jadi aku pengen membuat gambaran tentang hutan gitu. Katakanlah hutan di pinggir pantai itu kayak apa ya? Maka aku harus jalan-jalan kan, cari tempat mana yang masih ada hutannya di pinggir pantai. Saya berdiam diri di situ terus menikmati. Betul. Ya hutan sekarang memang beda dengan hutan dulu kan. Nah, paling tidak aku punya gambaran hutannya gini. Berarti di masa lalu hutannya lebih dari ini. Kan gitu. Itu dapat gambarannya. Tapi yang menjadi tantangan adalah bagaimana caraku kemudian menuliskan itu supaya orang ketika membaca tulisan itu jadi menangkap, oh ya ini di hutan. Dan dia tahu kira-kira letak hutannya di mana. Harus ada bayangan seperti itu juga ke pembaca. Seperti apa gitu. Dan susahnya bahasa tulis itu kan dia tidak bersuara, dia tidak beraroma, dia tidak atmosfernya nggak muncul. Nah itu yang harus dimunculkan. Wah itu memang asik sih. Nulis itu bagiku menulis jauh lebih punya tantangan daripada melukis. Iya, lebih gampang melukis ya. Ya sama-sama susahnya sih. Tapi paling tidak karena kalau melukis ciptanya mungkin ya. Iya, kalau menulis itu kan kita bisa melukiskan gunung dengan pemandangannya, tetapi dalam bentuk kata-kata. Itu yang lebih ribet. Iya. Tapi kalau melukis kan memang langsung gambar aja kan, kayak repro gitu kan. Betul. Nah, kayak fotografi ya sama lah, hampir sama. Tapi fotografi kan lebih ke teknologinya kan. Kalau ke kata-kata berarti di-convert ini dulu ya? Iya, di-convert menjadi kata-kata. Dan itu yang lebih berat. Iya. Sekarang gini misalkan, bagaimana caranya saya bisa menuliskan larinya kuda itu kencang? Dalam bentuk kata-kata? Dalam bentuk kata-kata. Lah, kan ini ya lebih ribet ya? Akhirnya kan aku harus melihat secara detail bahwa bulu-bulu yang ada di kepalanya mengombak gitu kan. Nanti kan berjalan dengan kencang itu. Iya kan, tersapu angin, gitu. Suara derap kuda itu terdengar dari jauh. Wah, saking banternya. Wah, itu harus termanifestasikan ke dalam tulisan. Dan Kang Ribut juga menikmati. Ya menikmati karena itu menjadi bagian dari pekerjaan. Akhirnya menjadi tuntutan profesi ya. Iya. Ya zaman sekarang gitu kan. Menulis itu pekerjaan yang menurutku mengasihkan dan satu itu, dan itu peluang yang belum jarang-jarang orang Pekalongan melihat itu sebagai peluang. Punya puisi? Punya cerpen? Atau punya esai? Atau juga kamu punya rekaman pembacaan puisi kamu? Pembacaan cerpen kamu? Atau rekaman musikalisasi puisi kamu? Kirimkan saja karya-karya kamu ke Koja Sastra
Alamatkan ke email kojasastra@gmail.com. Pastikan karya kamu diapresiasi dan diulas secara mendalam di Koja Sastra. Simak acara Koja Sastra setiap hari Kamis pukul 19.00 sampai 21.00 dari FM 91,2 Radio Kota Batik. Kamu juga bisa menyimak lewat live streaming YouTube di channel Koja Sastra. Dengan ilmu pengetahuan, kita bangun peradaban. Dengan teknologi, kita bangun kemajuan. Dan dengan sastra, kita bangun kehalusan budi dalam berkebudayaan.